Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channel kita ya Mas KDR. Oke teman-teman, kesempatan kali ini kita akan berbagi informasi kembali ya masih di seputar rekrutmen untuk ASN tahun 2024 ini. Dalam kesempatan kali ini teman-teman kita akan berbagi informasi mengenai Badan Kepegawaian Negara ya atau BKN ya di tanggal 5 September 2024 ini mengeluarkan dua surat edaran teman-teman ya. Nah tentunya ini ada kabar baik ya bagi ASN mungkin yang masih terkendala ya dalam pembubuhan materai atau mungkin dalam proses upload dokumen ya di laman SSC ASN. Nah di sini ada kabar baiknya ya dari BKN terkait dengan calon pelamar di ASN tahun 2024 ya. Untuk itu teman-teman silahkan simak video ini sampai dengan selesai dan semoga informasi ini bermanfaat. Baik rekan-rekan semua, kita ingatkan kembali ya bagi kalian yang baru pertama kali ya bergabung di channel ini atau mungkin baru melihat channel ini, jangan lupa ya klik tombol like ya, silahkan klik tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya ya biar Anda selalu mendapatkan informasi pertama kali dari kami. Bagi kalian yang suka baca berita, silahkan kunjungi saja di laman resmi kita mastiukadr.com. Di sini kita akan berbagi informasi ya, khususnya di seputar dunia pendidikan. Selamat menikmati informasi dari kami dan semoga informasi ini bermanfaat ya untuk kita semua. Oke langsung saja teman-teman kita bahas untuk edaran terbaru dari BKN ya per 5 September 2024 ya. Kita akan lihat ada kabar terbaru apa sih dari BKN bagi pelamar CASN ya tahun 2024 ini. Yang pertama teman-teman kemarin BKN ya sekitar di tanggal 3 atau 4 ya 3 atau 4 September kemarin BKN sudah mengeluarkan informasi ya mengenai batas pendaftaran untuk seleksi CPNS itu di tahun 2024 ini sampai dengan 6 September 2024 ya. Jadi seharusnya hari ini kan sudah 6 September teman-teman ya, hari Jumat 6 September. Jadi seharusnya ini sudah ditutup ya. Nah kecuali bagi yang di Kemendikbudristek maupun di Kemenak. Nah di informasi sekarang teman-teman, ya ini di tanggal yang dikeluarkan mengenai jadwal CPNS tahun 2024 dikeluarkan tanggal 13 Agustus 2024 ini sudah tidak berlaku teman-teman ya. Nah, kenapa tidak berlaku Pak ya? Karena di tanggal 13 Agustus 2024 untuk pendaftaran di terakhir 6 September 2024 ini dari BKN itu sudah melakukan perpanjangan. Ya, jadi ada perpanjangan terkait dengan pendaftaran CPNS 2024. Lah ini untuk pendaftaran ya itu sampai dengan 10 September 2024. Jadi masih ada waktu bagi teman-teman ya mungkin yang masih kesulitan ya misalkan pembubuhan e-materai ataupun mungkin terkendala saat melakukan upload data di laman SSC ASN. Nah, kalau kita lihat teman-teman di sini ada edaran terbarunya ya terkait dengan penyesuaian jadwal seleksi pengadaan CPNS tahun 2024 yang mana edaran ini dikeluarkan 5 September 2024. Jadi ini yang terbaru ya. Jadi yang pertanggal 13 Agustus ini sudah tidak berlaku ya, artinya tidak digunakan. Terkait dengan tanggal pendaftaran teman-teman ya. Nah kita lihat teman-teman di sini informasinya ya berkenaan dengan proses pendaftaran seleksi calon pegawai negeri sipil atau CPNS di tahun 2024 kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, berdasarkan surat PLT Kepala BKN ya nomor K0501 itu yang ini ya di tanggal 13 ya di tanggal 13 Agustus 2024. Ini mengenai jadwal seleksi. Nah, ini waktu pendaftaran untuk pelamar berlangsung pada tanggal 20 sampai 6 September 2024. Nah, ini penyebabnya ya sehubungan dengan terjadinya kendala teknis. Ini mungkin teman-teman juga sudah paham ya. Nah, ini pada e-materai peruri ya. Ini kemarin ada yang gagal generate ataupun yang lainnya ya sehingga banyak pelamar yang belum dapat melakukan pembelian dan pembubuhan materai serta melakukan upload pada dokumen persyaratan lamaran sesuai dengan ketentuan. Nah berikutnya, untuk memberikan kesempatan yang lebih luas kepada masyarakat dan berkaitan dengan angka 1 dan 2, maka bersama ini kami sampaikan penyesuaian jadwal seleksi pengadaan CPNS tahun 2024 sebagaimana terlampir. Nah, tahapan selanjutnya tetap mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam surat PLT Kepala Badan Kepegawaian Negara ya, tanggal 13 sesuai dengan jadwal seleksi pengadaan CPNS tahun 2024. Nah, ini jadi artinya untuk jadwalnya, jadi untuk jadwal jadwal pendaftaran ini sudah diperpanjang, tetapi untuk yang lainnya tetap mengikuti edaran ini ya kalau berdasarkan SE ini. Jadi untuk tahapan tetap mengikuti jadwal sebelumnya sudah disampaikan oleh BKN. Nah kalau kita lihat teman-teman di sini di penyesuaian jadwal untuk CPNS tahun 2024 ini yang pertama pengumuman seleksi ya. Di jadwal lamanya sampai dengan 2 September, jadwal barunya di sini sampai dengan 10 September. Terus untuk pendaftaran seleksinya
Yang semula sampai 6 September ini dirubah ya atau diperpanjang sampai dengan 10 September 2024. Seleksi administrasi dari 13 September sampai 17 September. Ini pengumuman hasil seleksi administrasi dari 17 September menjadi 19, konfirmasi penggunaan SKD ya, dan seterusnya dari 28 tetap 28 ya. Jadi mulai nomor 5 ini masih dari tanggal 20 sampai dengan 22 ini ada yang tanggal konfirmasi penggunaan nilai ini masih tetap ya. 18 sampai 28 juga sama. Masa sanggahnya dari 20 sampai ke 22 dan jawab sanggah dari 22 menjadi 24 September. Terus di pasca sanggah ada 27 September sampai dengan 29 September 2024 ini ya. Jadi untuk terkait dengan pendaftaran seleksi ini teman-teman masih ada kesempatan ya sampai dengan 10 September 2024. Terus untuk informasi yang kedua, ini kan informasi yang pertama ya. Jadi terkait dengan perpanjangan pendaftaran untuk CPNS. Yang kedua, di sini terkait dengan e-matre teman-teman ya. Jadi dari Peruri Indonesia kemarin menyampaikan permohonan maaf ya. Nah, ini kemarin servernya down ya, tidak bisa membubui, tidak bisa menggenerate ini terkait dengan e-matre. Nah, terkait dengan e-matre kemarin informasi dari BKN juga ya. Di sini mulai malam ini ya pukul 20 pelamar CPNS diperbolehkan menggunakan matre tempel atau e-matre. Ya, jadi boleh sekarang mungkin karena sistem yang down ya. Jadi terjadi masalah seperti yang disampaikan di sini tadi. Di poin 2 ya, terjadinya kendala teknis pada sistem e-Peruri. Nah, di sini boleh menggunakan matre tempel ataupun menggunakan matre elektronik. Nah, ini juga ada edarannya teman-teman ya. Jadi di tanggal 5 September 2024 ini BKN mengeluarkan edaran terkait dengan penggunaan matre pada seleksi CPNS tahun 2024. Nah, di sini informasinya berkenaan dengan proses pendaftaran CPNS ya tahun 2024 kami sampaikan sebagai berikut ya. Sehubungan dengan terjadinya kendala teknis pada sistem e-matre Peruri sehingga banyak calon pendaftar yang belum dapat melakukan pembelian dan pembubuan ya serta melakukan unggah dokumen persyaratan lamaran sesuai dengan ketentuan. Yang kedua, untuk memperluas kesempatan yang lebih luas pada calon pendaftar ini untuk menyelesaikan persyaratan administrasi. Nah, maka bersama ini kami sampaikan bahwa pendaftaran seleksi CPNS tahun 2024 diperkenankan ya bagi calon pendaftar untuk menggunakan matre elektronik atau e-matre maupun matre konvensional tempel pada dokumen unggahan surat lamaran maupun surat pernyataan instansi. Jadi sekarang teman-teman lebih mudah ya, jadi tidak perlu menunggu di matre elektronik. Jadi boleh menggunakan matre tempel, boleh menggunakan matre elektronik. Yang berikutnya, tahapan selanjutnya, panitia seleksi instansi dapat melakukan verifikasi keabsahan validasi matre yang digunakan oleh pendaftar pada dokumen sebagaimana K2. Nah, berikutnya, ini hati-hati teman-teman ya, hati-hati. Bapak Ibu pejabat pembina kepegawaian untuk menghimbau calon pendaftar agar tidak menggunakan matre palsu atau matre yang sudah digunakan karena hal tersebut dapat mengakibatkan tidak memenuhi syarat atau TMS pada seleksi administrasi. Jadi hati-hati ya. Jadi sekarang sudah dipermudah, boleh menggunakan matre tempel, boleh menggunakan matre elektronik ya, tapi hati-hati ya. Jangan menggunakan matre palsu ataupun menggunakan matre yang sudah digunakan karena nanti bisa tidak memenuhi syarat atau TMS di seleksi administrasinya. Itu ya. Terus yang berikutnya, di sini ada perbedaan matre fisik dan e-matre ya. Jadi ada perbedaan matre fisik dan matre elektronik. Nah, di sini kalau teman-teman kalau matre di fisik ya, ini matre yang ditempel dulu ya, baru ditandatangani. Ini tanda tangannya mengenai matre. Tapi kalau yang matre elektronik, ini tanda tangan dulu ya, baru di-scan, baru dikasih matre ya. Jadi perbedaannya matre elektronik dan matre tempel seperti itu ya. Jadi kalau matre tempel sekali lagi atau fisik, ini materinya ditempel dulu ya, baru ditandatangani. Jadi tanda tangan mengenai matre. Tapi kalau matre elektronik ini ditandatangani dulu ya, di-scan, baru diupload, baru dikasih matre. Ini terkait dengan matre elektronik dan matre fisik. Itu teman-teman ya. Jadi nanti ketika teman-teman mau mengunggah dokumen ya di laman SSCASN, nanti di sini ada pilihannya ya, jenis matrenya itu apa. Apakah menggunakan matre elektronik, e-matre, atau menggunakan matre konvensional atau tempel. Nah, jadi teman-teman sekarang sudah dipermudah ya, teman-teman bagi yang persyaratan sudah siap, sudah komplit, tidak perlu lama lagi ya, karena pendaftaran masih tanggal 10 September ya, segera untuk diselesaikan ya. Takutnya nanti kalau mepet-mepet di akhir pendaftaran ya, servernya bisa down karena mungkin trafficnya padat.
Itu teman-teman mungkin informasi mengenai edaran BKN ya di tanggal 5 September 2024 tentunya bagi pelamar ASN ya, baik yang di sini CPNS ya harus lebih memahami lagi dan segera untuk melakukan pendaftaran sebelum tanggal waktu yang telah ditetapkan. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi ini bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam memberikan informasi dan penyampaian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.